Bahkan jika Anda mengenal remaja yang putus asa di depan Anda, di masa depan, itu akan menjadi kekuatan dunia. Saya juga akan menceraikannya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menemaninya dari seorang pemuda menjadi pria yang kuat. Tapi dia memberikan hati saya yang sejati kepada saudara perempuan saya Shu. Bahkan ketika kekuasaan ada di tangannya, dia menyerbu rumahku. Saya tidak memiliki kematian yang baik. Lakukan lagi. Saya tidak hanya ingin keluar dari pernikahan. Dia juga melakukan hal yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Saya melihat anak laki-laki kurus yang dihukum untuk berlutut di salju, menginjak tangannya dengan keras. Tatapannya, sedikit demi sedikit, itu berpindah dari sepatu itu ke wajahku. Itu tampak seperti salju terdingin di malam yang dingin, menyembunyikan kekejaman seperti serigala tunggal. Tahun ini periode MU Bening. Keluarga itu ada di tengah jalan, melakukan perjalanan ribuan mil ke Beijing untuk mengikuti ujian. Seorang pria compang-camping datang ke pintu rumah saya dengan kontrak pernikahan. Orang tua dan saudara laki-lakinya menerimanya dengan sangat bijaksana, tapi dia tidak menyebutkan kontrak pernikahan. Tahun 15 mual dan sombong. Aku tidak tahan menikah dengan seseorang seperti Hanako. Dia dihukum dengan meminyaki kepalanya untuk berlutut di salju. Berlutut ini membuatnya membenci saya selama sisa hidup saya. Setelah membiarkannya mendominasi dunia, dia menyerbu rumah keluargaku. Dia seorang pemuda yang tidak bisa membalas dendam, hanya ingat keburukan orang lain. Saya tidak ingin mengingat sedikit bagus. Dia merasa bahwa keluarga saya mengadopsinya adalah penghinaan, dan penghinaan saya padanya bahkan lebih kejam. Dia memiliki cahaya bulan putih favoritnya. Ini adalah perampokan yang saya remehkan dan tidak suka. Ini saya tidak butuh waktu lama setelah menghukum MU Beiming untuk menyesalinya. Minum obatnya dan cepat kembali. Tapi saya melihat saudara perempuan saya Shu tersenyum dan memberinya obat. Saya berbalik dan pergi. Ketika dia tertulis di daftar emas, minta kaisar di aula utama untuk meminta dekrit dan kontrak pernikahan tidak baik untuk dibatalkan. Kemudian dia menikahi adik ipar saya sebagai istri. Dia tidak datang pada malam pernikahan. Ambil jilbab saya. Dia belum masuk sejak itu. Diko menangkap saya dan saudara perempuan saya untuk menukar 10 kotak emas dan perak. Dia hanya mengirimkan 5 kotak, mengatakan bahwa hanya satu wanita yang sudah cukup. Bahkan Diko tidak bisa menahan perasaan kasihan. Lihatlah aku dengan kasihan. Tak satu pun dari ini akan menjadi masalah besar. Akulah yang melakukan dua hal yang salah. Hal pertama, saya masih muda, bodoh, dan sembrono. Ketika dia pertama kali melihat MU Bening, dia memintanya untuk berlutut. Hal kedua, saya kemudian jatuh cinta dengan MU Bening. Pembukaan seperti itu. Bagaimana sisa cerita bisa menjadi lebih baik? Saya biasa melakukan perjalanan ribuan mil untuknya untuk mencari dokter yang baik. Gunakan kekuatan keluarga untuk menarik bakat untuknya. MU Bening menertawakanku karena melihat angin dan membuat kemudi. Tidak ada keuntungan yang tidak mampu untuk menjadi lebih awal. Yang tersisa hanyalah hati yang sejati. Namun, ketulusan ini telah diinjak-injak dan terkoyak. Saya hanya harus menahannya. Jangan diintip. Saudari Shu sengaja jatuh di depanku dengan perutnya yang besar. MU Bening datang dan menampar wajah saya. Anak itu lahir sangat mirip dengannya. Sejak saya menikahinya, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, dan penghinaan yang dia alami, dan membalas aku 100 kali lipat dan 1000 kali lipat. Tapi dia tidak berpikir itu cukup. Saya menyapu ketika saya baru saja menambahkan keponakan kecil. MU Bening belum mencapai menteri rakyat. Dia menggerebek rumah saya. Saya memohon padanya dengan berlutut. Dia mencubit daguku dan terkekeh, sama seperti ketika saya pertama kali melihatnya di salju. Saya menggigit lidah saya dan bunuh diri. Tapi aku melihat matanya terbelalak karena heran. Tak berdaya, dia menyaksikan darah menodai telapak tangannya. Dia gemetar dan memelukku. Sarkasme dan penghinaan di wajahnya belum hilang. Dia yang paling bangga bagi saya. Jadi segala cara digunakan untuk melepas sayapku. Lihatlah bahwa aku serendah anjing. Saya kira saya bahagia di hati saya. Hanya saja saya pasti akan kehilangan ingatan saya dalam hidup ini. Saya telah memikirkannya berkali-kali. Jika Anda melakukannya lagi, saya tidak akan pernah begitu sembrono dan sombong ketika saya pertama kali bertemu. Aku akan berbisik, tersenyum cerah. Ini seperti apa yang dilakukan pohon saudara perempuan saya. Bersikaplah munafik dan menyenangkan dia. Saya telah mengikuti tes selama beberapa tahun. Sesuatu yang telah dicari siang dan malam. Saya banyak berpikir, tapi itu benar-benar kembali. Tapi aku menginjak tangannya lagi. MU Bening tidak layak untukku. Sangat baik padanya. MU Bening yang berusia 17 tahun menatapku. Bulu mata panjang juga. Berlumuran darah, dia mengertakkan gigi dan berkata selama 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Nona Liu seharusnya tidak menggertak pemuda malang itu. Saya menatap matanya. Perlahan, dia menggerakkan kakinya menjauh. Lihat dia lagi. Tahun ini, dia cukup turun. Ini hari yang dingin. Saya bahkan tidak bisa memakai jaket. Tapi tidak butuh waktu 30 tahun untuk orang seperti itu. Hanya 3 tahun. Dia bisa naik ke tempat tertinggi. Aku membungkuk. Berbisik maaf. MU Bening tercengang. Salju beterbangan. Ini seperti flokulen. Karang flokulen. Ternyata tidak pernah ada Lanyin di antara
antara saya dan MU Baining. Semuanya adalah flotsam terbang. Maaf sudah menyakitimu berlutut. Saya tidak memiliki temperamen yang baik. Ini sangat keterlaluan. Jika Anda tidak senang, tidak apa-apa bagi saya untuk kembali berlutut. Secara keseluruhan, ini semua salahku. Aku tidak meremehkanmu. Permintaan maaf yang telah melekat di kehidupan terakhir saya. Saya tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk berbicara dalam hidup saya. Awalnya saya yang melakukan kesalahan, menyiksa saya sepanjang hidup saya. Saya sering berpikir, jika bukan karena pandangan pertama ini, dia dan saya mungkin tidak akan berada di bidang seperti itu. Tapi saya baru berusia 15 tahun. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu juga tidak menyukai wanita sepertiku. Dua orang diikat bersama. Rasa sakit seumur hidup. Lebih baik mundur dari pernikahan ini. Bukankah itu benar? Aku tidak bisa mendengar angin lagi. Pemuda berlutut di depannya sedikit memiringkan kepalanya, tapi punggungnya lurus. Matanya gelap dan dia menatapku. Dia dengan tenang berkata, bagaimana kamu tahu? Aku tidak suka kamu seperti itu. Saya kehilangan akal sehat sejenak. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Butuh waktu bertahun-tahun di kehidupan saya sebelumnya untuk menyadari hal ini. Saya selalu berpikir bahwa postur tubuh saya terlalu sombong. Hanya membuatnya kesal. Hanya sedikit temperamen. Jadilah istri terbaiknya. Berkabung untuknya. Di kehidupan selanjutnya, saya berharap dia perjalanan resmi lancar. Begitulah cara dia memandang saya saat itu. Dia mengatakan bahwa keluarga Liu selalu munafik. Tapi di antara mereka, kamu Liu Yi adalah yang paling menjijikan. Saya tidak pernah membuatnya bahagia. Selalu ada hanya kebencian. Siapa sangka akan memikirkan kehidupan baru. Itulah yang akan ditanyakan oleh seorang anak berusia 17 tahun kepada saya. Saya kembali sadar. Lihatlah anak laki-laki yang berlutut di salju. Dari liontin bulu rubah putih lengan hangat, menggapai, berjalan melalui salju yang berterbangan, menabrak wajahnya, menenangkan saya. Dingin saat disentuh. Ternyata salju sangat dingin. Saya mengenakan sudut merah muda di lampu cadangan saya, bersembunyi di balik tarantula. Ini saudara laki-laki pohonku. Dia suka mengambil barang-barang dengan saya sejak dia masih kecil. Tidak pernah memenangkan perebutan. MU Baining di kehidupan sebelumnya adalah satu-satunya yang dia menangkan melawanku. Saya kehilangan seluruh hidup saya. Pemandangan pertama arang di salju. Ini benar-benar pernikahan yang baik dari surga. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mungkin menghalangi pernikahan mereka. Dapat dianggap sebagai teman-teman bahwa MU Baining sangat membenciku. Saya menyapu salju dari bahunya. Dia masih menatapku, menolak untuk menundukkan kepala, seolah menunggu jawaban saya. Saya memikirkannya. Dia menunjuk ke Sister Shu di sana. Aku tertawa dan berkata, kamu mungkin menyukainya seperti itu. Dia bertanya, siapa itu? Aku menjawab, adikku Tree Willow seperti asap. Dia memiliki nama yang bagus. Kehidupan terakhir. Karena itu, dia membangun rumah asap untuknya. Ada dahak di museum. Anda dapat mencetak putaran besar bulan cerah. Saya harus meluangkan waktu untuk mereka. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Anda tidak perlu berlutut lagi. Saya akan meminta ayah dan saudara laki-laki saya untuk bercerai. Anda tidak perlu khawatir merusak reputasi Anda. Liu Menshan, saya akan memerintahkan untuk turun. Anda juga bisa menginap di sini dengan tenang. Tidak ada yang berani menghina Anda. MU Baining terdiam untuk waktu yang lama, dan berangkatlah dengan pelayanku. Salju terbang seperti bunga. Ini mungkin akhir dari nasib hidup ini. Saat MU Baining dan saya lewat, secara bertahap, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku, seperti jika dia takut membuatku kotor. Hanya beberapa jari yang terulur dan memegangnya dengan lemah. Salju turun, dan dia penuh dengan orang-orang muda dan depresi. Dia menunduk, suaranya bodoh, dan pejabat menyembah produk. Ribuan hektar tanah subur, bisa layak untuk Nona Liu. Ya dan tidak, pelayan saya Xiao Mian. Sudah lama sekali saya tidak bisa melihatnya. Merobeknya, pegang tanganku, memarahi wanita tertua dari rumah Daoguo untukku. Di masa lalu, yang datang ke pintu bukanlah pangeran raja. Nona Jia lebih dari cukup untuk bulan di langit. Seluruh keluarga Liu memperlakukan saya sebagai mutiara dan batu giok harta karun. Untuk MU Baining, yang tiba-tiba datang ke pintu untuk melawan angin musim gugur. Bahkan jika wajahnya sopan, itu selalu tidak nyaman di hatiku. Ayahnya melihat bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Tapi dia memberitahuku bahwa MU Baining bukanlah orang yang baik. Dia masih muda dan turun, terlalu menderita. Kerabat tidak lebih rendah dariku. Saya khawatir saya akan dendam dengannya. Saya tidak percaya, tapi itu adalah ramalan. Aku memegang tangan Xiao Mian, dan dia bersandar ke belakang, berhenti bicara. Saya bilang bukan makam, kolom kondensasi utara. Saya terus berjalan, salju terus turun. Saya tidak berbohong padanya. Saya tidak membutuhkan produk resmi, dan tidak ingin
ingin tanah subur. Saya ingin naksir saya. Tenangkan hatiku dengan baik. Itu saja. Dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Tidak banyak salju yang turun. Saya merepotkan. Jangan lewatkan memegang payung. Tapi karena yang ada di jalan dan MU Baining, ada beberapa penundaan. Ketika saya tiba di rumah ibu saya, sudah ada salju tipis di bahu dan rambutnya. Sang ibu buru-buru menyapa ibu mertuanya. Seret saya ke pabrik besar. Saya mendapat kompor bordir kerawang perak untuk menghangatkan tangan saya dan memanggilku kepadanya, mendorong secangkir susu panas kepadaku. Dingin tidak dingin di bawah salju besar. Saya tidak tahu bagaimana membiarkan pelayan memegang payung. Apa yang harus saya lakukan jika saya membekukannya? Kata-kata ibu itu adalah teguran, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Itu tidak rusak. Saya belum selesai, tapi dia tersedak lembut dari tenggorokannya. Saya buru-buru mengambil susu panas, menyesap untuk menghilangkan yin. Panas pusing, tahan air mata yang akan jatuh dari mataku. Saya tahun ini, itu adalah mutiara keluarga Liu. Saya bahkan tidak tahan untuk mendapatkan sedikit salju. Kemudian ada musim dingin. Saya mencari perawatan medis untuk MU Baining. Bahkan pria dan kuda itu tersesat. Saya hampir mati kedinginan di salju. Tapi tidak ada yang bisa bertanya apakah saya kedinginan atau tidak. Ibu mengulurkan tangannya, pegang sehelai rambut patah di cambang saya untuk saya mengatur ulang. Dengan lembut mengatakan bahwa surat nikah keluarga MU tidak terhitung jumlahnya. Aku akan kembali dan berbicara dengan ayahmu. Aku akan selalu mengurus urusan keluarga ini untukmu. MU Baining dan bisnis keluarga saya itu ditetapkan oleh leluhur. Sayang sekali keluarga MU menurun. Sekarang hanya MU Baining yang tersisa dengan keluarga. Saat ini keluar dari keluarga akan selalu dicap membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Itu mempengaruhi ayah saya selama setengah hidupnya. Qingming satu persatu. Ibu berharap kamu bisa menemukan suamimu yang diinginkan. Jalani kehidupan yang aman dan lancar. Aku mengulurkan tanganku, pegang tangan ibumu. Sangat hangat. Saya merasa air mata saya akan jatuh. Aku melengkungkan bibirku dan tersenyum. Saya tidak ingin memiliki angan-angan sendiri, dan mereka juga tidak mencari kedamaian dan kesehatan untuk diri mereka sendiri. Saya ingin tetap dalam kedamaian dan kebahagiaan, kebebasan dari keputusasaan kehidupan masa lalu. Ibu menghela nafas. Dao adalah titik balik matahari musim dingin hari ini. Itu seharusnya menjadi masalah besar, karena hal-hal keluarga MU kepada anak-anak. Seluruh rumah tidak bahagia. Saat itulah ditunda. Kakakmu pergi ke tempat latihan di luar kota pagi-pagi sekali untuk berlatih tariannya. Lemparkan amarah Anda di sana. Lihatlah bagian suram ini. Aku meremas tanganku dengan kencang saat aku memegang cangkir teh. Mata membelalak. Ditanya dengan suara gemetar tentang titik balik matahari musim dingin hari ini. Saya baru ingat. Hari ini sebenarnya adalah titik balik matahari musim dingin. Hari ini di kehidupan terakhir, hal-hal besar terjadi. Xiao Jin, adik laki-laki dari orang suci saat ini, diperintahkan untuk meninggalkan Beijing. Tetapi disergap. Orang-orang tidak mati, tetapi dia lumpuh karena itu. Ketika saudara laki-laki saya mendengar berita itu, dia datang untuk menyelamatkan. Terburu-buru, tidak ada yang perlu dipersiapkan. Memberikan setengah nyawa, akar penyakit itu terkubur. Seorang pemuda yang bisa menjadi dominan. Ranjang sakit yang tersisa selama setengah hidup. MU Baining datang musim dingin ini. Keluarga Liu hidup dalam suasana yang suram. Orang-orang memarahi MU Baining karena menjadi momok. Di rumah geram orang tua, tiba di rumah Liu. Lanjun dari keluarga Liu semuanya terpengaruh. Saya meletakkan cangkir itu, menutup matanya. Mantapkan pikiran Anda, buka mata Anda lagi ya. Tersenyum cerah. Siapkan saya beberapa festival lentera favorit saudara laki-laki saya. Dia pasti tidak terlalu bahagia. Saya akan menemuinya. Saya dulu dimanjakan di rumah. Ibu tidak boleh tidak bijaksana dalam hal seperti itu. Dia melihat ke langit lagi. Untungnya, salju telah berhenti. Tapi itu masih tidak datang ke hari yang dingin. Hatiku terbakar. Tapi dia masih membujuk ibunya. Untungnya, dia mengangguk. Saya bangkit dan berjalan keluar. Saya tidak naik kereta. Kereta bergerak terlalu lambat. Ini bukan siang hari. Saya ingat itu ketika hari gelap. Saudara laki-laki saya dikirim kembali berlumuran darah. Jika Anda tidak terburu-buru, sudah terlambat. Aku punya kuda untuk Takeyuki. Tertutup salju, berkendara dan mengejar awan dan bulan. Aku mengirim penjaga terbaikku ke barak terlebih dahulu. Dan aku akan mengejar Xiao Jin dulu. Aku berutang nyawa pada Xiao Jin. Aku akan mengembalikannya kali ini. Angin utara bersiul melewati telingaku. Menunggang kuda salju bambu melalui Beijing. Dan keluar dari gerbang. Pergi ke arah pavilion 10 mil. Angin terlalu dingin. Rasa sakit yang tidak bisa dihentikan saat dituangkan ke dada. Tapi aku mengangkat cambuku dan mempercepat langkahku. Dalam kehidupan sebelumnya, orang suci itu meninggal karena sakit. Kemudian, dia belum berusia 3 tahun. Xiao Jin lah yang menjabat sebagai bupati. Dan MU Baining menstabilkan pengadilan. Keduanya tidak berurusan dengan musuh utama yang menjual mans di ujung jarum. Petugas Xiao tertatih-tatih satu kaki. Dengan wajah dingin dan lemas ke atas dan ke bawah. Tapi tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Tapi saya pernah menertawakannya di wajahnya karena menjadi pangeran yang lumpuh. Namun itu
adalah dia. Pada saat yang sama Liu Ruyan dan saya ditangkap oleh musuh. Ketika bagian utara makam mengirim 5 kotak emas dan perak, tembak musuh dengan panah menyelamatkan hidup saya. Saya selalu memiliki dendam yang jelas. Tidak ada kesempatan untuk membayar kembali. Dia gantung diri dengan hatinya. Kali ini lagi, dan dia mengembalikan kakinya ke keadaan sehat. Semoga dia tetap terhormat. Tidak ada yang menertawakannya karena lumpuh. Angin dingin, salju datang lebih awal. Tidak ada lagi pejalan kaki di pinggiran kota. Langit mendung penuh dengan putih. Cepat, aku menjilat bibirku dengan lembut lagi. Sedikit titik akupuntur telah dirasakan. Angin bertiup. Ini meniup wajah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya melihat paviliun 10 mil di depan saya. Ada beberapa orang yang beristirahat di paviliun. Saat itulah saya rileks. Paviliun 10 mil sedikit lebih banyak. Ini adalah tempat di mana pencuri berbaring dalam penyergapan. Pakaian berkibar tertiup angin kencang. Jepit rambut perak di pelipisku bergetar. Saya berguling dan turun dari kuda. Seseorang di depan paviliun bersandar pada saya dan menatap saya untuk waktu yang lama. Dia berpakaian ungu dan batu giok. Sebuah liontin giok tergantung di pinggangnya. Ukiran tik-tak-tu. Rambut panjang dalam tandan tinggi. Sedikit tersebar. Tertiup angin di cambang. Alis dan mata Xiao Jin terlahir dengan baik. Alis terbang ke cambang. Sepasang mata panjang dan sempit. Sekarang dia harus memilih sedikit sadar diri. Bibir tipis di bawah hidung tinggi. Ini seperti romansa remaja. Ini adalah hari musim dingin yang tidak bisa disembunyikan. Aku berdiri di Xiao Jin yang pernah aku lihat sebelumnya. Caranya juga kejam dan tangguh. Tapi ternyata dia sangat bangga sebelum dia tidak mematahkan kakinya. Muda, dia memandang dengan merendahkan kroni di sebelahku. Di hutan belantara ini, saya melihat seorang wanita kecil. Ini juga sangat baru. Menatapku, melihat hal-hal negatif lagi. Saya kagum bahwa pangeran kecil itu sangat populer. Kami pergi dari Kyoto seperti ini, dan ada wanita bangsawan yang buru-buru mengirim kami pergi. Xiao Jin juga mengangkat dagunya sedikit. Mata sipit bengkok, sudut bibirnya sedikit bengkok. Dia menatapku sambil tersenyum. Saya berbalik dan mengambil kotak makanan dari Zusue. Ambil beberapa langkah maju. Sembunyikan wajah Anda dan berpura-pura malu-malu. Mengatakan bahwa hari ini adalah titik balik matahari musim dingin. Pangeran pasti belum bisa makan festival lentera. Saya akan memberikannya. Pangeran adalah segalanya. Saya mengucapkan kekaguman ini hingga beberapa kata terakhir. Mengambil 2 langkah ke depan dan mengangkat kotak batu ke arah Xiao Jin. Tapi dia menginjak salju di bawah kakinya. Tidak sengaja terpeleset. Dengan seruan, dia melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Jin. Tertangkap oleh salah satu tangannya. Saya tidak bisa mendapatkan setengah sen di pelukan saya lagi. Xiao Jin menggertakkan giginya dan berkata bahwa gadis itu menghargai diri sendiri. Dengan dingin menempelkan matanya ke kroni yang menonton drama dengan mata terbelalak. Mereka secara sadar memalingkan muka. Saya menggunakan ini untuk membisikkan bahwa itu beracun. Ada pengkhianat, ada penyergapan. Xiao Jin adalah sipil dan militer. Namun, di kehidupan sebelumnya dia lumpuh. Salah satunya adalah pengkhianat kroni, melukai punggungnya dengan parah. Yang kedua adalah karena diracuni. Racun itu tidak dimaksudkan untuk mematikan. Itu hanya diracuni ketika diangkut ke istana. Racun ke dalam pembuluh darah. Di kehidupan saya sebelumnya, saya ingin membantu Mu Beiming. Hal-hal ini dipahami dengan baik. Bahkan resep detoksifikasi di mana-mana tahu. Pada akhirnya, itu membantu Xiao Jin sekarang. Matanya sedikit tenggelam. Satu tangan mengangkat daguku. Pedang tersembunyi yang bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya akan tergores. Menggorok tenggorokanku. Tapi saya menatap matanya. Tidak ada menghindar, tidak ada menghindar. Sekali lagi, saya adalah putri Liu Xiangguo. Pangeran benar-benar meremehkanku seperti ini. Semangkuk festival lentera yang dibuat dengan baik ini juga harus dimakan. Begitulah cara saya mengisap hati. Saya membuka kotak batu. Aroma keluar. Saya makan satu bulat putih terlebih dahulu. Tidak beracun. Saya yakin dia percaya bahwa ayah saya memiliki negara. Matanya yang gelap menatapku untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia terkekeh dan mengambil kotak makanan di tanganku. Ada kroni yang datang untuk menghalangi mereka. Dia melambaikan tangannya, menertawakan seorang gadis kecil. Itu tidak menghalangi dia makan. Mungkin dengan enggan saat Anda makan pil pertama. Tapi dia mengangkat alisnya sedikit. Saya selalu menjadi juru masak yang baik. Xiao Jin menunduk dan tampak seperti sedang makan. Saya masih tidak bisa melihat penampilan Hades di kehidupan saya sebelumnya. Saya bosan menunggu. Sambil memegangi wajahnya dan tersenyum, pangeran memakan festival lentera saya. Itu pasti berarti sesuatu bagi saya juga. Kebetulan saya belum menikah. Saya belum selesai. Saya melihat bahwa Xiao Jin hampir membantu dengan pistol. Menatap saya, masih ada kepanikan. Gomi meludahkan kata tutup mulut. Kroni di samping tidak bisa menahan tawa. Ketika dia selesai makan, saya mengambil kotak makanan. Anda memberitahu saudara Anda. Inilah yang perlu Anda persiapkan. Kurasa aku sedang dalam perjalanan ke sini. Saya menyembunyikan penawarnya. Di jantung festival lentera, detoksifikasi Xiao Jin. Itu pasti tidak masalah lagi. Salju turun sedikit tersebar. Saya sedikit menggigil. Sulit untuk naik kuda. Saya jatuh dari kuda
ketika saya pergi. Tapi dia dipanggil. Saya berbalik. Angin panjang lancang. Xiao Jin berdiri di pavilion. Salju berputar-putar di sekitar kakinya. Dengan dingin bertanya, siapa namamu? Ada sesuatu di hatiku. Menyenangkan secara alami. Jarang menjawab Liu Yi sambil tersenyum. Nama saya Liu Yi. Sesuatu yang besar terjadi di Jingsong. Xiao Jin pergi dari Beijing untuk menjalankan tugas, tetapi hampir disergap. Untungnya, putra tertua dari keluarga Liu diselamatkan oleh Xin. Bukan masalah besar. Kaisar sangat marah. Penyelidikan menyeluruh atas masalah ini diperintahkan. Setelah menenangkan Xiao Jin, juga menghadiahi keluarga Liu. Kakakku marah padaku. Salah satu keluarga putri saya berkuda keluar dari Jingjiao. Tempatkan diri Anda dalam risiko. Saya mengganggu saudara laki-laki saya. Ini adalah permintaan maaf dan pertobatan. Dia mendengus dingin. Ini cadangan. Saat itulah dia bertanya, tanyakan kepada saya bagaimana saya tahu ada penyergapan di pavilion Shili. Aku menggelengkan kepalaku. Aku menunduk dan berkata aku tidak tahu. Saya memimpikannya. Aku bermimpi bahwa kamu berlumuran darah. Ya, jika bukan karena langkah demi langkah saya akan memiliki seorang nabi. Saat ini, saudara laki-laki saya harus berlumuran darah. Dikirim kembali. Ini adalah sejauh mana bahkan dokter kekaisaran mengatakan bahwa dia akan diselamatkan. Saat ini, dia masih hidup. Ini sangat bagus. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalaku. Gadis konyol. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu apakah saya percaya. Dan tidak ada lagi pertanyaan tentang saya. Menoleh untuk berbicara tentang Xiao Jin. Karena Xiao Jin adalah satu-satunya saudara laki-laki yang mulia. Dia masih muda dan muda. Pergi ke Kyoto dan panggil dia pangeran kecil. Saya belum pernah melihat saudara laki-laki saya mengagumi seseorang yang begitu tinggi. Saudara laki-laki saya Willow Brand sombong. Tapi dia memuji Xiao Jin ini ke langit. Pangeran cilik tidak bisa meninggalkan mulutnya. Saya kesal mendengarnya. Saya baru saja mendengar Xiao Si datang untuk memeluk saya. Pangeran cilik datang untuk berterima kasih kepada saudara laki-laki saya karena telah menyelamatkannya. Dia sangat senang sehingga dia bahkan tidak peduli dengan saya. Saya pergi ke kantor pemerintah. Saya baru saja kembali ke rumah. Tidur siang. Ketika saya bangun, saya ingat bahwa bunga plum seharusnya mekar. Saya menelepon Xiao Mian untuk menemani saya mematahkan 2 cabang. Tapi dia bertemu Liu Ruyan dan Xiao Jing di tengah jalan. Liu Ruyan memegang 2 bunga plum di tangannya. Tapi saya tidak tahu bagaimana memutar kaki saya. Dituangkan ke Xiao Jing. Dia bahkan tidak repot-repot mengulurkan tangannya kali ini. Tutup perlahan keluar. Liu Ruyan menerkam ke udara. Jatuh ke tanah. Saya berbalik untuk pergi. Dihentikan oleh Xiao Jing di depannya. Alis dan mata ditekan dengan ketidaksabaran. Terlihat mencibir. Pembantu Anda tidak bisa berjalan dengan baik. Liu Ruyan masih menatap wajahnya dengan air mata berlinang. Xiao Jin mendengar ini. Tapi wajahnya malu. Dia bahkan mengira dia adalah seorang pelayan. Atau di depanku. Pangeran cilik tidak pernah dekat dengan wanita. Kata-katanya juga berarti. Saya tidak marah pada kekasarannya. Lazim menjawab, ya. Gadis dari keluarga kami bertemu dengan putra muda dan tampan. Semuanya seperti ini. Dan kakinya tidak berhati-hati. Seperti terakhir kali. Aku licik. Mata Xiao Jin sedikit melebar. Lihat saya dengan tidak percaya. Sepertinya aku sedikit tidak berdaya untuk kesembronoan yang jujur seperti itu. Dia hanya mencibir. Putar kepala Anda ke samping. Xiao Ming pergi untuk menopang pohon willow seperti asap. Ketika Liu Ruyan melewatiku. Tapi ada jeda. Aku berbalik untuk menatapnya. Tanyakan dengan lembut, apakah kamu tidak menyukai Mu Beining? Dia meringis. Ada sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi dia tidak berniat membantu. Jangan berani memiliki niat lain. Aku menatap matanya yang berair. Tapi saya pikir itu sedikit ironis. Tunggu sampai Mu Beining memiliki prestasi. Dia seharusnya berlutut di depan orang tuanya dan menangis. Awalnya tidak berniat menyelamatkan Mu Beining, tapi itu selalu jatuh cinta. Permintaan terpenuhi. Liu Ruyan pergi karena malu. Masih ada satu Xiao Jin yang tersisa. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Sungai Wei Taixia bertanya kepada saya tentang pavilion 10 mil hari itu. Dan bukan dari mana Anda mendapatkan berita. Seorang putri kamar kerja Anda datang dengan menunggang kuda. Apa niatnya? Dia menunduk sedikit. Ada bahaya suram melayani bupati sebelum divisi. Datang dan pikirkan tentang itu. Lagi pula, hanya gadis Mo Ai yang merupakan tulisan umum yang populer. Saya menjawab dengan santai. Ya kan, aku hanya menggertakmu. Jika Anda dalam masalah, tentu saja saya di sini untuk membantu Anda. Ngomong-ngomong, festival Lentera pada hari itu enak. Maksud saya apa yang saya maksud? Melihat alis Xiao Jin dengan sedikit ketidaknyamanan. Tapi dia masih memuntahkan 2 kata dengan dingin, yang tidak enak. Saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Saya masih takut saya memiliki kasih sayang yang mendalam padanya. Raja Daoben selalu pilih-pilih. Kamu mati sebelum terlambat aku. Lihat ke bawah pada kakinya. Lihat saja, itu tidak membentuk leher seperti di kehidupan sebelumnya. Raja juga berjalan jelek dan hanya itu. Hanya saja ini terjadi pada Xiao Jing. Ini sangat tidak nyaman. Dia sangat bangga. Aku menghela nafas lega. Tapi aku mendengar dia menunduk. Ucapkan terima kasih dengan lembut. Aku mendongak dengan depresi. Melihat
Xiao Jing mencibir dan berkata 1 yard ke 1 yard. Aku tidak akan menyukaimu. Saya tersenyum dan mengangguk. Itu saja. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Menyeberangi Xiao Jing. Ambil beberapa langkah maju. Tapi dia tanpa sadar berhenti. Mu Beining berdiri tidak jauh. Lihat, aku lebih dingin dari salju. Kelalaian terkekeh. Matanya gelap dan kusam. Kupikir kamu benar-benar tidak menyukaiku. Saya tidak menyangka itu seperti yang kuat. Suara Xiao Jin datang dari belakang. Siapa kamu? Mu Beining tidak memihak. Melewati saya dan Xiao Jin saling memandang. String bibirnya sarkastik. Perlahan kata tunangan Liu Yi. Anda memiliki tunangan. Aku kembali menatap Xiao Jin. Pangeran cilik benar-benar menenggelamkan wajahnya. Mata sipit menatapku. Ini bukan senyuman. Liu Yi kehabisan napas. Jauh lebih jelas untuk memanggil saya dengan nama. Menggertakkan gigi seseorang. Lapisan tipis salju jatuh di pundaknya. Dan Mu Beining entah bagaimana saling memandang. Suasananya tegang seperti tali yang kencang. Xiao Jin mencibir. Lihat aku lagi. Berbalik dan berjalan pergi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan bertempur. Aku menggosok alisku dengan sakit kepala. Saya seharusnya tidak keluar hari ini. Menginjak bunga plum. Ada juga Mu Beining berdiri di depannya. Saya semakin sakit kepala. Dia menambahkan kalimat lain dengan kesabaran yang tersembunyi di alisnya. Kontrak pernikahan belum ditarik selama sehari. Kamu masih istri dari keluarga Mu saya. Kita harus memperhatikan perkataan dan perbuatan. Saya mendengarkan dan ingin tertawa. Mungkinkah kontrak pernikahan ini hanya mengikat wanita? Apakah tidak berguna untuk pria? Dia dan Liu Ruyan memiliki hal itu. Itu belum terjadi di bawah kontrak pernikahan kami. Hari yang sangat dingin. Mu Beining juga mengenakan jaket tipis. Bahkan borgolnya menggiling darah. Mantel ringan seperti itu berdiri tipis. Ini benar-benar kereta api ringan. Saya bertanya kepada keluarga Liu apakah mereka pernah memberi Anda jaket. Mu Beining berkata bahwa saya berada di rumah Liu. Saya di sini bukan untuk melawan angin musim gugur. Saya tidak bisa lebih malu dengan pakaian saya sendiri. Saya tidak tahan dengan amal seperti itu. Aku menggertakkan gigiku. Kesalehan adalah bersatu di dalam hati, mengulurkan tangan dan menyenggolnya. Apa yang Anda pura-pura tinggi? Siapapun yang punya waktu tidak ada hubungannya untuk mempermalukan 2 poin martabat Anda. Bagaimana Anda menganggap diri Anda begitu serius? Apakah hanya Liu Ruyan yang menjahit jaket itu dengan tangannya sendiri, dikirimkan kepada Anda? Anda bahagia. Katakanlah itulah yang Anda mampu untuk melihat. Keluarga Liu tidak pernah menyesal pada Anda. Aku berkata, Mu Beining, martabat diberikan oleh diri sendiri. Ini bukan amal orang lain. Jika Anda benar-benar merasa tidak nyaman tentang hal itu bukan tanpa alasan. Seolah-olah kamu berutang padaku. Dia didorong dan dimarahi olehku. Dia juga tidak marah. Pegang tanganku yang mendorongnya ke hatinya. Dia menunduk ke arahku. Liu Yi, kamu sangat membenciku. Saya bilang tidak. Saya tidak membencinya. Saya membencinya. Saya benci kesukaan panas saya. Itu tertutup salju dan es. Mu Beining tiba-tiba menjelaskan. Saya menyita obatnya dan mereka tidak bergaul dengannya. Saya tercengang hanya untuk mengerti bahwa dia sedang berbicara tentang Liu Ruyan. Dia dengan tenang berkata, aku tidak menyukainya seperti itu. Liu Yi mengangkat matanya untuk menatapnya dengan heran, tetapi menarik tangannya. Saya menggelengkan kepala dan mengatakan itu bukan urusan saya. Pernikahan selalu harus ditarik. Mu Beining mundur setengah langkah. Itu menjadi semakin berbeda dari saya dan miliknya. Bola rubah putih saya dan dia semuanya compang-camping. Ini sangat tidak pada tempatnya. Dia mendengar tawa. Ini seperti penghinaan diri sendiri. Kursi jatuh. Sepertinya ada 1000 hal. Dia mengatakan bahwa pernikahan itu akhirnya ditarik. Ibuku secara pribadi menyerahkan kertas nikah kepadaku. Selembar tipis. Karena agak tua. Ini agak tua. Tapi itu telah dilestarikan dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa Mu Beining sangat bobrok ketika dia datang ke Beijing. Saya juga menyimpan buku pernikahan ini di hati saya. Saya melihatnya berulang kali untuk waktu yang lama. Minta Xiaomian untuk pindah untuk melihat pot. Masukkan tanpa ragu-ragu. Membakar kertas. Buku pernikahan meringkuk seperti ini. Sedikit menjadi abu. Xiaomian lebih longgar dari yang bisa saya lihat. Di matanya, saya 1000 yang baik. Mu Beining sama sekali tidak layak. Tiba-tiba, dia berkata, Nona Nedao, kenapa kamu menangis? Saya juga terkejut. Jangkau dan sentuh, tapi air mata jatuh. Saya tertawa dan tertawa karena panci arang itu terlalu berasap. Merokok, dia buru-buru mengeluarkan baskom arang ketika saya kembali. Tapi dia menatapku dengan serius dan berkata, Nona, saya tidak tahu apa yang salah. Pertama kali saya melihat Lang Jun dari keluarga Mu, saya tidak menyukainya. Bahkan penampilan dia setuju untuk mundur dari pernikahan itu sangat menjengkelkan. Ini seperti seberapa besar permusuhan yang telah kita buat di tahun-tahun sebelumnya. Seseorang seperti dia, siapapun yang menyukainya akan menjadi tidak memuaskan. Saya mendengarkan sambil tersenyum, tapi saya sedikit tertegun di hati saya. Bagaimana mungkin aku tidak membenci? Tapi sekarang Mu Beining belum melakukan apa-apa. Saya hanya bisa menahan semua jenis emosi. Sekarang buku pernikahan sudah berakhir. Sejak awal, hubungan buruk ini terputus. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan
melakukan dari itu. Kata-kata Xiao Ming berubah. Dia berkata bahwa menurutku pangeran kecil itu sangat baik. Wanita yang menyukainya ingin pergi ke Jinling dari sini. Mataku membelalak, berpura-pura terkejut. Bagaimana kamu bisa menikah satu persatu? Bukan karena Anda ingin menikah. Xiao Ming mendengarkan. Sulit untuk malu, memalingkan muka dariku. Hanya saja penarikan keluarga Liu dari kerabat itu jelek. Mereka yang tahu dan tidak tahu harus dimarahi. Keluarga Liu penuh kasih sayang. Ayah meminta maaf. Hadiahnya sangat murah hati. Ini juga memiliki tribun lain. Tapi MU Beining tidak menginginkan sepeser pun. Dan saya meminta untuk meninggalkan rumah. Saat Anda meninggalkan rumah, saya pernah ke sana untuk melihatnya sekali. Saya bertanya kemana Anda akan pergi. Saya berharap dia akan sangat tidak sabar dengan saya. Tapi secara mengejutkan dijawab, ayah saya memiliki rumah tua. Saya menjawab, tidak memikirkan kata-kata lagi untuk membalasnya. Tapi dia bertanya dengan lembut tentang buku pernikahan. Aku tertawa dan membakar sudut bibirnya. Robek busur yang menghina. Tapi tiba-tiba saya ingin bertanya lagi. Nama saya MU Beiming. Ini tentang pertama kalinya saya memanggilnya seperti ini. Dia juga bersaksi. Saya bertanya apakah Anda menikahi wanita yang Anda cintai suatu hari nanti. Dia bersukacita di dalam Anda. Malam pernikahan, Anda akan mengangkat jilbabnya, angkat tirai di wajahnya. Itu pertanyaan yang aneh, tanpa kepala dan tanpa otak. Tapi itu jawaban yang bagus, kata MU Beiming. Tentu saja, saya menyelipkannya di lengan baju saya. Tangan yang tergenggam erat itu tiba-tiba mengendur. Ini seperti kelegaan setelah mendapatkan jawaban. Alam murni, tentu saja, sebagaimana mestinya. Namun, malam pernikahan kehidupan sebelumnya, saya bersukacita seperti itu. Tapi tidak ada yang bahkan mengangkat jilbab. Akhirnya mendapat jawaban dari mulutnya. Itu hanya karena dia menikah dengan saya, bukan wanita yang dia cintai. Saya mengeluarkan minuman dari lengan baju saya, tarik tangannya dan letakkan. Saya tidak mengasihaninya. Itu hanya tempat seperti Xiangjing yang membakar uang. Jika dia telah dianiaya dengan cara apapun, pada akhirnya, itu semua tergantung pada keluarga Liu saya. Katakanlah Anda mengambil uang pribadi saya, tambal kondensasi utara makam Anda. Anda tidak perlu membayarnya kembali. Kamu berutang banyak padaku. Anda tidak bisa melunasinya. Bagian utara makam tercengang. Saya tidak tahu apa yang dia berutang kepada saya. Lihatlah ke bawah ke kantong uang merah muda vulgar. Saya akan meneleponnya lagi. Jepit rambut perak runcing tertiup angin. Aku berbisik bahwa tidak ada yang mempercayainya lebih baik daripada aku. Anda bisa naik ke puncak. Tidak ada yang bisa percaya Anda memiliki perjalanan panjang lebih dari saya. Aku tidak meremehkanmu ketika aku keluar dari pernikahan ini. Hanya saja saya melewatkan satu hal di masa lalu. Kesalahan masa lalu tidak dapat diulang. Itu terlalu menyakitkan. Mata MU Beining sedikit melebar. Angin dan salju menyapu cambangnya. Dia masih muda dan merugikan diri sendiri. Saya belum pernah melihatnya terlihat begitu bingung. Ada beberapa kepanikan entah dari mana. Dia mengulurkan tangannya. Rasanya seperti mencoba menyentuhku. Aku mendorong setengah langkah menjauh. Duduk dan memberi hormat. Semoga Anda melambung ke atas. Ada wanita cantik di samping. Tidak ada yang namanya kekayaan. Hanya saja itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Hari musim dingin ini sangat dingin. Tapi dia menyusut di rumah Liu. Itu selalu membosankan. Saya dilahirkan kembali. Semua masalah belajar dilupakan. Ada ayah dan saudara laki-laki dalam keluarga. Saya hanya memiliki satu putri. Alam memperlakukan saya seperti permata. Saya juga telah mendapatkan kembali beberapa temperamen lama saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa begitu lelah di kehidupan saya sebelumnya. Saat cuaca sedikit menghangat, jadi saya pergi dengan Xiaomian, paviliun permata di timur kota. Saya memang bertemu dengan dua wanita muda dari keluarga pengawal, putri dari keluarga Lu, Yunpai dan Yue Huai. Mereka tidak pernah berselisih denganku. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika saya melihatnya. Itu benar. Hal seperti apa yang saya suka, apapun yang mereka inginkan. Saya hanya memilih semuanya. Tersenyum, wajah mereka menjadi semakin jelek. Lihat saya seperti itu. Saudari Yue Huai tidak bisa menahan diri dan menangis darah. Membuka mulutnya dengan sinis, Liu Yi, saya pikir Anda akan malu untuk tinggal di rumah. Saya berdoa, dia tidak bisa tidak menambahkan. Kyoto atas tersebar di seluruh dunia. Keluargamu menarik diri dari pernikahan keluarga MU yang hancur. Hal yang tidak otentik. Bagaimana Anda tidak malu sama sekali? Nah, reputasi Anda rata-rata. Itu rusak. Mungkin tidak ada yang akan menikah. Saya sedang melihat peti mati kaca. Ini tidak seperti hal manusia. Dengan santai menjawab, Anda harus khawatir tentang pernikahan Anda terlebih dahulu. Tidak menunggu tanggapan. Melihat bahwa wajah kedua saudara perempuan itu sedikit merah. Luruskan lipatan di tubuh Anda. Tapi dia mengangkat kepalanya sedikit. Ekspresi malu-malu. Aku mengikuti tatapan mereka ke atas. Ada orang yang tumbuh di lantai 2. Dengan rendah hati menundukkan kepalamu. Dikelilingi oleh seorang pemuda berpakaian ungu dan mahkota Gyo. Mereka menuruni tangga. Mata Xiao Jin malas. Tapi lihat ke bawah. Itu hanya bertabrakan dengan mata saya. Sama saja dengan tidak melihat. Jangan berlebihan. Ternyata kedua saudara perempuan ini berdandan sangat
bagus. Aku menunggu pangeran kecil. Yue Huai melangkah maju. Saya akan mengatakan sesuatu padanya. Tapi saya mendengar Xiao Jin meludahkan dua kata. Mata dingin tersapu. Mungkin banyak keberanian. Keluarga gadis yang marah itu tidak tahan. Saya harus mundur. Saya tidak bisa mendapatkan cukup. Mengipasi api ke awan dan mengembara. Anda tidak ingin membuat gerakan. Saya melihatnya dengan gembira. Sosok kesepian kedua saudara perempuan itu pergi. Tapi saya mendengar Xiao Jin juga berbalik. Katakan kepadaku dengan cara yang sama, dan begitu juga kamu. Aku menghela nafas panjang. Xiao Jin terbagi. Pertanyaan terlambat, saya bertanya, Anda telah menarik diri dari pernikahan. Saya mengangguk. Dia harus mengatakan lebih banyak, tapi dia ingin berhenti berbicara. Menjawab, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sudut mulutnya melengkung. Kroninya berbisik di belakang. Tapi bisikan ini tidak terlalu tenang. Mengatakan bahwa keluarga Nona Liu ini benar-benar sangat mencintai pangeran. Tidak hanya perpisahan pavilion yang panjang, juga bercerai demi pangeran. Saya terkejut. Xiao Jin berhenti berbicara dengan bangga. Lanjutkan menuruni tangga dan pergilah keluar. Saat melewati saya, tapi dia berhenti dan menunduk ke arahku. Dia berbicara dengan sangat lambat. Nona Liu benar-benar tidak punya siapapun untuk dinikahi. Raja ini tidak keluar dari pertanyaan. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Jin tidak pernah menikahi seorang istri. Dikabarkan bahwa dia mematahkan lengan bajunya. Sekarang lagi, saya tidak berharap dia mengatakan hal seperti itu. Tak pelak, pemilik utama tanpa sadar menanyakan yang sebenarnya. Pangeran cilik tersenyum sedikit. Dengan lembut mengaitkan sudut bibirnya. Saya tercengang, tetapi saya melihatnya mengulurkan tangannya. Luruskan jepit rambut yang saya miliki. Dengan santai mengubah kata-katanya untuk melihat suasana hati raja. Aku menatapnya. Saya melihat senyum di matanya. Sama seperti malam yang cerah. Dia berjalan keluar. Di luar, salju turun di sana-sini. Diperkenalkan ke pabrik hitamnya. Saya ingat dalam keadaan kesurupan. Tahun itu, Sister Shu dan saya ditangkap oleh Diko. Salju juga turun seperti ini. Mu Beining mengirim 5 kotak emas dan perak dengan imbalan Liu Ruyan. Diko menjadi semakin serakah. Aku akan mengirim yang tidak berharga kembali. Tapi dia berubah pikiran untuk sementara. Akan memenggal kepalaku di lereng. Pangeran lumpuh yang dijajak olehku. Tetapi dia membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah. Sebuah panah membunuh musuh. Dia lahir di tanah yang baik, bit dan terhormat. Tapi itu lumpuh. Orang-orang yang suram memanggilnya pangeran berwajah dingin. Dia memecahkan permainan besar. Mintalah seseorang menyerahkannya kepada saya. Tapi mereka tidak akan berjalan dengan mudah di depanku. Berdiri di salju yang tersebar. Lihat aku dengan tenang. Saya ketakutan dengan darah yang memercik ke wajah saya. Saya tidak bisa berdiri dengan kaki saya lemah. Saat itu, petugas Xiao datang. Sulit dan memalukan. Tertutup badai salju. Menghubungi saya. Hatiku tiba-tiba tergerak. Itu seperti tendangan yang runtuh. Sesuatu yang tidak diketahui muncul di benak. Saat ini, Xiao Jingyuan sedang berjalan keluar. Tapi dia berbalik seolah-olah dia memiliki perasaan. Sekilas itu, sungguh mengejutkan bahwa dia cocok dengan bupati dalam ingatannya. Beberapa gumpalan debu hitam seperti itu. Rambut dan angin bersentuhan dengan lalai. Tapi sudut bibirnya melengkung. Xiao Jing berkata dengan malas satu persatu. Jangan mengintip saya. Ketika saya sampai di rumah. Tapi dia menerima setumpuk perhiasan dari pavilion harta karun. Peti mati kaca di bagian atas benar-benar brilian. Ada catatan di atasnya. Ditulis oleh naga terbang dan phoenix menari. Itu adalah kata Xiao Jin di bagian belakang kertas. Saya sedang melihat peti mati kaca. Bukannya saya sangat menyukai pragmatisme ini. Tepat dari bekas makam Baknin ke selatan Tur kembali. Saya membawa lampu seperti itu. Akhirnya jatuh di tangan Liu Ruyan. Pada akhirnya, itu membuatku masam dan iri. Ketika saya pergi menemui ibu saya, ibuku kebetulan berbicara denganku tentang pernikahan Liu Ruyan. Ibu selalu murah hati, hanya samar-samar padanya. Saya tidak dapat mengikuti tingkat perawatan yang saya miliki. Menurut arti ibu, saya bercerai. Tidak selalu baik untuk segera menikah. Tapi Liu Ruyan seumuran denganku. Saatnya memutuskan urusan keluarga. Itu sama di kehidupan sebelumnya. Ibu sangat khawatir tentang pemilihan keluarga Liu Ruyan. Akibatnya, Mu Beining menyebutkannya di depan orang suci itu. Langsung menikah dengan keluarga Mu dengan istri saya. Itu lelucon untuk dikatakan. Saya hanya mengingatkan dengan samar. Lebih baik membiarkan Liu Ruyan memilih sendiri. Jangan sampai dia masih tidak menghargainya. Ibu berpikir sejenak. Saya juga keluar rumah. Tapi saya kebetulan bertemu dengan Liu Ruyan. Saya sangat membencinya dalam hidup saya. Tapi hidup ini hanya samar. Melihat bahwa dia sangat tertarik untuk memilih menantunya yang baik. Mau tidak mau aku membuat suara. Apakah Anda tidak memiliki kontak dengan Mu Beining? Liu Ruyan menatapku dengan aneh, cemberut. Apa hubungannya saya dengannya? Aku menatapnya sejenak. Saya memikirkannya perlahan. Saya mengetahuinya. Mu Beining di kehidupan sebelumnya tidak bisa melihat melalui kegembiraanku. Tapi aku Sister Tree. Tapi dia melihat pikiran saya dengan jelas. Baru saat itulah dia membungkuk untuk bertemu Mu Beining. Dalam hidup ini, saya bercerai tanpa nostalgia. Mu Beining saat ini melihatnya, itu juga sedih dan dia tidak bisa masuk ke mata Liu Ruyan. Dari
dari sukacita cinta hingga keanehan hidup ini. Tapi saya terkekeh. Sumber dari semua rasa sakit sebenarnya adalah yang saya sukai. Saya batuk, tidak nyaman membungkuk. Saya demam malam itu. Kakakku terburu-buru untuk mengambil tanda itu dan meminta dokter untuk melihatnya. Katakan saja itu merinding. Senang memiliki kehidupan yang baik dan memulihkan diri. Tapi saya sakit selama setengah musim dingin. Itu hanya menjadi lebih baik ketika musim semi dibuka. Ketika saya sakit, saya memiliki banyak mimpi. Terpesona, pasang surut, tunggu sampai saya baik-baik saja. Saya selalu merasa seperti saya telah melupakan sesuatu. Tapi saya tidak ingat. Saya terbangun di tengah malam seperti mimpi. Saya telah melihat seseorang di depan tempat tidur. Tetapi dia tidak berbicara. Dengan hati-hati memberi makan pil di mulutku. Meleleh di mulut Anda. Semua pembuluh darah hangat. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku. Saya bergerak sedikit. Dia dengan cepat menarik tangannya. Marah mengatakan sesuatu. Tapi saya tidak bisa mendengarnya. Ketika saya bangun. Tapi ada bunga musim semi yang berembun di kepala tempat tidur. Kapas menetes. Saat merawat saya, tanam saya tempat pembakaran kain. Itu dikirim oleh Xiao Jin hari itu. Tiba-tiba saya ingin pergi ke kuil Hanshan di luar kota untuk berdoa memohon berkah dan sumpah. Ibuku dengan senang hati setuju. Katakan ya, jika saya bisa sembuh dari penyakit ini, saya harus meminta perlindungan kepada Buddha. Saya samar-samar ingat, saya memiliki banyak hal buruk yang terjadi. Ketika saya bangun, saya masih mutiara di telapak tangan keluarga Liu. Yang kacau tidak lagi menyelidikinya, tapi patung Buddha putih selalu bagus. Kereta berjalan di atas lempengan batu biru. Karakter Willow tergantung di kaki mobil dan bergoyang ringan. Sopir berhenti tiba-tiba. Xiao Ming mengangkat tirai untukku, mengerutkan kening, berbalik dan menikamku. Itu Mu Jia, Nalangjun, Mu Beiming. Aku ingin pergi. Saya menceraikannya beberapa waktu lalu. Tapi sesuatu yang lebih dalam sepertinya diselimuti kabut. Sedikit mencondongkan tubuh. Ada awan yang menutupi matahari. Hari gelap. Mu Beiming mengenakan pakaian hijau, berdiri di depan gerbong. Wajahnya kurus dan pucat. Matanya menjadi semakin gelap. George sedikit tersesat. Saya juga bukan orang yang baik hati. Dengan mata sedikit terbelalak, dia memarahi gerbong. Kamu juga bisa menghentikannya. Saya benar-benar tidak takut mati. Beiming berbisik, kudengar kamu sakit untuk hari musim dingin. Namun, pramu-tamu Liu S Mansion tidak mengizinkan saya masuk. Saya harus tinggal di luar. Saya sedikit aneh. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Mu Beiming tidak menjawab. Dia bilang saya bermimpi tentang sesuatu. Tidak banyak yang mengira itu palsu pada awalnya. Tidak masuk akal, meskipun. Tapi saya masih ingin bertanya kepada Anda. Ketika ditanya, dia mengangkat kepalanya sedikit. Tulang belakang lurus itu sebenarnya sedikit dekaden. Wajahnya sedikit rapuh. Dia mengatakan hari musim dingin ini, seseorang seharusnya mencari satu-satunya buku keluarga Ming untukku. Saya seharusnya memiliki lebih banyak pena, tinta, kertas, dan batu tinta yang bagus di pantai saya. Dia melakukan yang terbaik untuk penelitian saya. Saya pernah mendengar bahwa saya suka ukiran segel. Saya belajar bahasa Kanton. Saya mengukir kelinci kecil dan meletakkannya di kepala gelap saya. Dia berbicara perlahan, ludahkan kata-kata seperti rasa sakit. Ini seperti manis lagi. Hal-hal ini akrab bagi saya, tapi saya tidak bisa memikirkan apa-apa. Saya tidak tahu mengapa saya merasa tidak nyaman. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata bahwa tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Siapa yang seharusnya melakukan yang terbaik untuk Anda? Siapa yang seharusnya memberi Anda hati yang sejati? Menguleninya, saya tiba-tiba bertanya bagaimana dengan kelinci kecil itu. Kulitnya tiba-tiba menjadi jelek, terengah-engah lembut. Sepertinya sakit. Saya membuangnya dalam mimpi saya. Saya pikir itu adalah penghinaan. Aku terkekeh. Ada penghinaan seperti itu di dunia. Tentunya pria yang Anda bicarakan sangat bangga. Mu Beiming, kamu harus menyerah. Saya masih ada di pikiran saya. Saya akan menambahkan satu kalimat lagi. Lihatlah tatapan kemerahan di matanya. Saya juga kagum dengan sukacita di hati saya. Atau merobek tawa sarkastik. Saya mengatakan yang saya maksud adalah saya tidak bisa mendapatkan Mu Beiming lagi. Kamu mengerti? Dia mengambil dua langkah cerah. Wajahnya menjadi pucat. Saya tidak tahu apa yang diharapkan. Seperti yang saya doakan yang terbaik untuknya untuk masa depan terakhir kali. Saya punya firasat tentang apa yang akan terjadi padanya. Mereka semua harus kesakitan. Namun, saya tidak tahu mengapa. Mungkin hanya Buddha yang tahu. Bunga persik di kuil Hanshan di pinggiran kota mekar lebih awal. Tidak banyak peziarah. Saya berlutut di tengah aula. Melihat ke atas, Anda dapat melihat penampilan penuh kasih dari patung Buddha. Saya samar-samar tahu. Saya lupa sesuatu yang tampaknya penting. Namun, saat ini sangat damai. Saya tidak ingin terlalu memikirkannya. Mungkin ada pemeliharaan dalam kegelapan. Saya menggenggam telapak tangan saya dan berdoa. Tapi aku merasakan rambutku bergoyang. Aku membuka mataku. Ujung jari petugas Xiao baru saja pergi dari rumbai yang terkulai dari langkahku. Dia menunduk ke arahku. Tidak terlihat di bulan Januari. Dia terlahir semakin tampan. Saya baru saja akan berbicara. Melihat bahwa dia membuat langkah promosi. Xiao Jin berlutut di atas tikar di sebelahku. Saya dulu mendengar bahwa pangeran kecil tidak percaya pada dewa dan Buddha. Sudah bagus.
bagus sekarang. Postur ini lebih religius daripada saya. Xiao Jin dan aku bangkit dan berjalan keluar. Dia membuka mulutnya dengan malas, mengulurkan tangan dan mencubit wajahku. Lihat ke kiri dan ke kanan, masih lembut sebelum menyerukan sakit. Obat saya sangat bagus. Saya hanya ingat bahwa penyakit saya tampaknya nyata dan palsu. Orang-orang yang melihatnya melebarkan mata mereka dan mengucapkan, obatmu. Kamu mencuri ke kamar kerjaku. Xiao Jin mendengus. Shan menarik tangannya, menyentuh hidungnya. Sangat belak-belakan mengubah topik pembicaraan. Sungguh keinginan yang Anda buat. Saya mengatakan apa yang berhasil. Dia tersenyum sedikit di sudut alisnya. Turunkan matamu dan lihat aku. Jika Anda memberi tahu saya, mungkin itu lebih berguna daripada memberi tahu Sang Buddha. Pasti ada kepercayaan diri dalam kata-kata. Aku akan mendengus. Sedikit demi sedikit, saya mengatakan bahwa saya membuat permintaan kepada Sang Buddha. Pangeran cilik di Beijing menikah lebih awal. Xiao Jin ada di belakang telinganya, tapi dia memanjat tanda merah bosnya. Mengetahui bahwa saya menggodanya, tapi perlahan, alis dan mata memang langka dan serius. Liu Yi ingin menikah sesegera mungkin. Daun ekor panjang, panggilan yang tajam, bunga persik di luar kuil menjadi merah. Jalan setapak itu seharusnya mengarah ke dasar gunung. Saya melihat alis halus Xiao Jing. Saya belum tahu apa artinya itu, tapi dia mendengar suara pecah udara. Xiao Jing memelukku, menyentuh bau bambu yang elegan. Dia mundur selangkah, bulu pedang meledak di udara di mana aku baru saja berdiri. Aku mengangkat mataku, melihat alis Xiao Jin yang tenggelam. Bulu pedang tidak berhenti. Ada juga pembunuh dengan pisau yang bergegas keluar. Xiao Jin terganggu dan menekan kepalaku ke dalam pelukannya. Jangan lihat jika rendah. Dunia berputar, pedang bertabrakan. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran itu berjalan. Hanya saja telapak tangannya berkeringat untuk Xiao Jin. Gore belum sembuh. Saya tidak tahu apakah itu milik Xiao Jin atau pembunuh. Ketika saya melihat ke atas, ada banyak orang di lapangan. Tanah agama Buddha berlumuran darah. Petugas Xiao menggenggam pinggangku. Pergi ke kedalaman kuil Hanshan ini. Liku-liku. Mekanismenya digunakan lagi. Ke dalam ruangan gelap, sebuah lampu dinyalakan. Baru kemudian dia menghembuskan napas dengan lega. Tiba-tiba ada beban di pundakku. Petugas Xiao sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Saya menyadari bahwa wajahnya berkeringat dingin. Bibir pucat. Dia ditikam di perut. Kakinya juga berdarah. Saya membantunya berpatroli di dinding dan duduk. Dia mengambil obat dari lengan bajunya dan mengoleskannya ke tangannya yang terluka. Sedikit gemetar. Aku merobek selembar kain besar dari ujung rokku. Beri dia penghentian pendarahan. Ini sedikit lebih baik. Dia tersentak ke dinding. Lampu sedikit melompat. Xiao Jin memiringkan kepala dan matanya sedikit. Dia tiba-tiba memanggilku Liu Yi. Saya menatapnya dan dia berkata datang beberapa. Saya pikir dia akan mengatakan sesuatu. Dia mendekat. Tanpa diduga, dia tiba-tiba bangun sedikit. Bibir tipis menyapu pipiku. Mungkin kamu bertemu denganku. Sudut bibir kecil. Saya di tempat. Tetapi mereka melihat bahwa dia sudah kembali. Saya terisak kesakitan karena tindakan ini. Tapi dia juga melepaskan alisnya dan tersenyum. Ada beberapa kebanggaan yang memanjakan dalam tawa itu. Dia pergi ke pintu belakang kuil Hanshan dan ada jalan setapak. Pembantu Anda akan menunggu Anda di sana. Aman bagimu untuk turun gunung dari sana. Saya baru saja bereaksi. Dia akan membiarkanku pergi. Saya bertanya kepada Anda. Dia bilang Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi saya menjadi keras kepala. Tanyakan lagi. Bagaimana denganmu? Polisi lalu lintas menatapku untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia menghela nafas tak berdaya. Tapi itu lembut. Aku hanya akan menunggu di sini. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dalam kegelapan, alis dan mata Xiao Jin bergerak. Dia berbicara dengan tenang. Pada hari yang sama, 10 mil ditempatkan dalam penyergapan. Pelakunya tidak dapat ditemukan di bawah kepemilikan kembali istana kekaisaran. Saya juga sangat berhati-hati tentang apa yang saya minum setiap hari. Hanya sebelum hari itu berlalu, Yang Mulia dan Selir Wen memberikan segelas anggur. Saya tidak pernah berpesta, tapi dia diracuni. Para pencuri yang sedang menyergap diinterogasi. Itu tidak bisa mengambil nyawaku dan menghancurkan salah satu kakiku. Biarkan aku menjadi pangeran klan lumpuh. Dengan segala cara, orang lumpuh selalu kehilangan status. Kesehatan Yang Mulia semakin memburuk. Putra mahkota masih muda lagi. Dia mengatakannya masih dengan tenang. Ketika datang ke hidup dan mati, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya menunggu. Tunggu dan lihat apakah Selir Wen yang tidak ingin saya berlebihan. Atau apakah saudara laki-laki saya menginginkan hidup saya. Jika itu yang pertama, tentu saja semua orang bahagia. Jika yang terakhir, Xiao Jin tersenyum ringan. Tapi sayang sekali atas apa yang saya katakan. Saya khawatir sudah waktunya bagi saya untuk mengingkari janji saya. Aku tidak bisa memenuhi keinginan yang baru saja kamu buat. Satu, dia mengangkat tangannya bagi saya untuk meluruskan cambang langkah. Tapi dia jijik karena itu terlalu jelek. Ubah lain kali. Tapi saya mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Masih hangat. Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku akan menunggu bersamamu. Baru-baru ini, sesuatu yang baru telah terjadi di Beijing. Pertama, ibu kandung pangeran, Selir Wen, sakit parah. Tidak ada yang diizinkan untuk berkunjung. Ada desas
desas-desus tentang anggur, selir Wen membuat kesalahan besar. Nyawa hanyalah banyak spekulasi, tidak ada yang tahu kebenaran. Yang kedua adalah juara Jingke, Mu Beining, berbakat. Kaisar sangat gembira ketika dia mengetahuinya, tetapi dia berada di atas pengadilan. Permohonan kepada Kaisar untuk putri sulungnya yang menikah dengan Yu Sangko. Pangeran cilik tidak senang, segera diikuti, juga meminta Kaisar untuk menikahinya dan putri dari keluarga Liu. Lelucon ini, biarkan jalan-jalan dan ganggang Meneer, memainkan 3 orang Yuyu yang saling mencintai dan membenci. Xiao Jin dan aku menunggu lama di ruangan gelap hari itu. Yang saya tunggu adalah penghiburan Kaisar untuk datang menyelamatkan. Semua orang dengan hormat memanggil Xiao Jin, seorang pangeran kecil. Benarkah Kaisar sangat peduli dengan adik laki-laki ini? Bahkan Wen Fei tidak nyaman, selalu berpikir untuk menerbangkan Xiao Jin. Saya kembali menatap Xiao Jin saat itu, tapi dia tidak terkejut melihat ekspresinya. Lihat aku, tapi mataku lembut. Dia menatapku untuk waktu yang lama. Aku mengangkat rahang sedikit, kata Liu Yi dengan tegas. Dalam kehidupan terakhir kita, itu pasti pertandingan yang dibuat di surga. Saya tidak ingat persis, tapi dalam keadaan kesurupan, ingat punggung yang memalukan dari burler yang berjalan, tapi keras kepala dan sombong. Sepertinya aku ingat bahwa aku telah menghentikannya. Tetapi orang-orang berbalik, kulitnya lebih dingin dari pucat. Mata gelap itu sepertinya memiliki sedikit gerakan ombak. Ini seperti mengharapkan sesuatu. Saya terkekeh, sarkasme itu memanjang. Sangat penting untuk berkorban kepada pangeran lumpuh. Saya kembali sadar. Saya tidak tahu mengapa. Hantu itu bertanya pada Xiao Jin dengan buruk. Bagaimana jika saya menikah dengan istri pria lain? Xiao Jin memikirkannya. Asumsi ini telah memukul cetakan. Tapi dia masih menjawab bahwa saya lebih suka menghancurkan 10 kuil. Jangan merusak pernikahan. Xiao Jin mengulurkan suaranya, yang semuanya penuh dengan darah. Tapi itu adalah segudang romansa. Aku yakin aku akan merobohkan 100 kuil untuk menghancurkan pernikahanmu. Saya bertanya lagi, apakah Anda terikat? Memalukan untuk berjalan. Dia perlahan berhenti tertawa. Ada sedikit percikan kesuraman. Aku akan bertanya lagi, jika kebetulan aku akan menertawakanmu. Pangeran lumpuh sangat meremehkanmu. Xiao Jin berkata dengan lembut, maka aku pasti akan frustrasi dan rendah diri. Tidak sebahagia sekarang. Tidak dapat dihindari bahwa aku menyukaimu dengan sedih. Saya hanya tidak berani mendekat selama setengah menit. Seharusnya menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan itu. Sepertinya itu benar-benar terjadi di kehidupan saya sebelumnya. Saya bilang tidak apa-apa dalam hidup ini. Sebagian besar penyesalan dalam hidup ini sebenarnya tidak. Setelah Mu Beining digunakan kembali, dia datang ke rumah Liu untuk mencariku lagi. Dia dipercayakan dengan tugas besar oleh Tuhan Suci. Pramutamu keluarga Liu tidak lagi berani menghentikannya. Dia tampak sedikit kuyu. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berharap masa depan yang cerah untuknya. Sekarang tampaknya masa depan masih panjang baginya. Sepertinya juga bukan berkah. Hal yang paling saya sesali dalam hidup saya, hanya saja dia pernah menikahi wanita yang dicintainya. Hati yang paling tulus mempekerjakannya untuk memulai. Tapi dia tidak mengambil jilbab merahnya pada malam pernikahan. Tidak mengangkat wajah emasnya. Kata-kata pertama Mu Beining ketika dia melihatku seperti ini. Wajah pucat. Saya belajar dari dinginnya musim dingin itu. Samar-samar saya merasa seperti telah melupakan sesuatu. Saya tidak bisa mengingatnya sekarang. Melihatnya kesakitan. Tapi saya tidak bisa mengerti setengah kata. Aku bertanya dengan aneh ketika kamu menikah. Saya bahkan tidak mendengar angin. Mata Mu Beining sedikit melebar. Wajahnya berlumuran darah. Saya tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama baginya untuk mengatakan seolah-olah dia menangis dan tertawa. Saya adalah satu-satunya yang bisa mengingat penderitaan itu. Lalu pemahaman siapa yang harus saya cari? Siapa yang dapat saya temukan pengampunan dalam hidup saya? Yang paling pahit di dunia, itu hanya penyesalan yang ekstrim. Nyeri pada sumsum tulang. Hanya untuk menemukan bahwa hanya dia yang bisa mengunyah rasa sakit ini. Tidak ada yang bisa memaafkannya. Tidak ada yang mencari perawatan medis untuknya. Tidak ada yang menyalakan lampu untuknya di malam hari. Tidak ada yang tinggal untuknya lagi. Tidak banyak kekasih di dunia ini. Zhang Luo pergi ke Liu Yi yang unik. Siapa yang bisa menebusnya tanpa reservasi seperti ini? Sungguh anak laki-laki. Punggungnya tertekan dan tinjunya turun. Pembaca akhirnya kehilangan muka. Tapi air mata jatuh dari mata itu. Tidak banyak dalam satu tetes. Darah yang jatuh dari jantung. Saya benar-benar tidak mengerti dia. Dengarkan dia membalikkan keadaan. Membalik berulang-ulang berkeping-keping. Tidak dapat dihindari untuk bersikap lunak ketika Anda mendengarkan kejahatan. Sulit untuk menyelesaikan keluhannya. Seharusnya selalu ada masalah dengan keduanya. Mu Beining memuntahkan seteguk darah. Dengan tenang tersenyum, tidak. Ini semua salahku. Cara dia memandang saya sangat rumit. Saya khawatir tentang kewarasannya. Beritahu beberapa penjaga untuk membawanya kembali. Saya berdiri di gerbang rumah Liu dan melihatnya berjalan pergi. Di ujung jalan yang panjang, seseorang berpakaian ungu datang dengan menunggang kuda. Di mata begitu banyak orang, tapi dia hanya bisa melihatnya sebagai kuda putih berpelana perak. Musim semi di bulan Maret harus memberinya sedikit
kebanggaan. Dia pergi dari jauh ke dekat. Di depan singa batu di rumah Liu, dia kembali ke Xinjiang. Xiao Jing duduk di atas kudanya. Matahari pusing di matanya. Dia membuka sutra brokat Kaisar Ming di tangannya. Itu adalah dekrit untuk pernikahan. Dia menatapku dengan teguh, lebih terang dari matahari. Xiao Jinghan tersenyum. Dia berkata, Liu Yi, tentang kehidupan ini, sudah waktunya bagimu untuk menikah denganku. Saya juga tertawa. Itu juga harus bersama Anda dalam kehidupan ini. Pangeran cilik tidak lagi di masa lalu. Setiap hari mulai sekarang adalah detak jantung.